Jumpa lagi dengan Iksan Toyota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif Jakarta Selatan, kali ini masuk di video kultum bersama Iksan Toyota. Kuliah 7 menit. Ya enggak lah ya, sharing-sharing aja dari gua mengenai bagaimana cara-cara kita menjadi sales, terutama di sales otomotif. Kenapa yang gua bahas itu di sales otomotif? Karena memang itu yang gue jalanin. Jadi buat kalian yang fresh graduate apa tuh, yang baru pada lulus, buat teman-teman semua tetap semangat yang lagi pada cari kerja. Nggak usah berkecil hati, nggak usah takut dipandang sebelah mata sama keluarga, sama istri. Pelan-pelan ngomongnya, takut istri gue kedengeran ya kan. Jadi nggak usah berkecil hati buat teman-teman kalau memang ada kesempatan eh, di atau posisi sebagai sales, apalagi sales otomotif, karena plus minusnya ketika kita menjadi sales. Kita bahas di sini ya. Sales itu memang pertama kali gue jadi sales itu di tahun 2015 bulan November. Itu pun dipaksa ya, dipaksa dan memaksakan diri daripada gue nggak kerja, ya udah, ayo jalanin gitu loh. Alhamdulillahnya masih sampai saat ini gua ada di sales otomotif, yaitu tepatnya di Astrido Toyota. Nah, buat kalian, poin pertama yang tadi di awal gua bilang, kita nggak usah berkecil hati menjadi sosok sales. Karena eh, banyak nilai-nilai positifnya ketika kita itu sudah menggeluti, sudah mendalami ya kan, menjadi sosok sebagai sales. Memang ketika kita mau melangkahkan kaki di bidang ini, di bidang sales, banyak yang bilang, gue nggak nyangka loh, ternyata gue bisa ya, kayak gitu sih teman-teman. Jadi ketika pertama kali gue nginjekin kaki di dunia otomotif, khususnya sales, pertama yang gue lakuin adalah pasang mental dan pasang mindset bahwa gue tuh bisa gitu loh. Jadi poin pertama ketika kita mau jadi sales itu pasang mental kita guys, ya kan? Karena dunia sales itu sangat dekat dengan dunia cacian. Mudah-mudahan bos gue nggak denger nih, mudah-mudahan bos gue nggak nonton nih. Ya karena dari day by day, week by week, non ya, bulan by bulan, itu dipenuhi dengan target, 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 target. Tapi kalau mental kita sudah siapkan, kita udah nggak perlu takutin. Maksudnya, ya udah jalanin bahwa pasang mindset gue bisa dan gue bakal bisa dapetin hasilnya, target hari, minggu, bulan, itu bisa kita laluin kayak gitu. Jadi pertama kalau mau jadi sales, pasang mental baja, ya kan? Putusin urat-urat malu, jangan putusin kemaluan. Bisa nangis nanti istri kita kalau kita putusin. Nggak ada lagi bahan ya kan. Jadi seperti itu. Nah, ketika mental kita udah pasang dengan niatin, eh, pasang mental yang kuat, itu insya Allah itu ngikutin sih teman-teman, ngikutin hasilnya, ya kan? Kalau kita sudah pasang mental dengan kuat bahwa kita ini sales. Nah, kedua,
kita jalani dengan hati, ya kan? Ngomongin mental, adanya itu di dalam diri kita, di hati. Jalani dengan hati bahwa kita itu pergi dari rumah, ingin mencari nafkah untuk istri, anak, orang tua. Jadi pasang hati kita untuk jalanin itu untuk mencari nafkah. Itu yang kedua sih. Nah, ketika kita sudah berada di dalam dunia sales, kan biasanya tuh kalau sales otomotif masuk jam 8.30. Itu wajib tuh. Wajib itu udah ada di dalam ruang sales. Kalau kita telat 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit, ya minimal 8.30 itu udah ada di dalam ruang sales. Kalau memang kita telat, ya udah konsekuensi. Itu ada yang menerapkan patungan, kasih makan ke teman-temannya. Teman-temannya nggak kaleng-kaleng guys, kurang lebih ada 35 sampai 40 orang itu. Kita harus siapkan sarapan. Misalnya yang telat ada 5 orang, ya udah 5 orang patungan beli gorengan, beli apa. Ya itu ngebentuk mental juga sih buat diri kita semua, ya kan? Jadi seperti itu. 8.30 kita masuk, briefing, info apa yang ada, info dari supervisor, dari kepala cabang, dari kepala bengkel, dari customer care-nya, ya kan? Karena kita sales orang-orang hebat yang menghadapi calon-calon pembeli, yang menghadapi customer-customer kita, ya kan? Info-info itu yang valid itu ada dari mulut kita, guys. Jadi jangan berkecil hati. Seluruh perusahaan itu mengharapkan salesnya untuk menjajakan barang dagangannya dia, ya kan? Jadi kita harus bangga, nggak usah berkecil hati bahwa sales itu begini begitu, begini begitu. Punya bini nggak ada gitu ya? Enggak. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Eh, Pasang mental, bekerja dengan hati, lalu ketika sudah berada di dalam ruang lingkup sales, pelajari semua yang diberikan sama supervisor, kepala cabang, bahkan senior kita di dalam gedung itu, di dalam perusahaan itu. Jadi gitu. Oke? Okay? 3 poin itu, tiga, tiga, tiga. Nah, ya, kayak gini. 3 poin itu uh, sudah bisa untuk mengawali buat teman-teman semakin pede, ya kan? Buat teman-teman semua yang mau masuk di dunia sales, lanjutkan, pantang mundur, ya gak? Kita orang Betawi nih coy, gak ada istilahnya mundur, seri aja ogah, apalagi kalah, ya gak? Oke, teman-teman semua jangan lupa di subscribe, like, and comment. Kita akan bahas kultum-kultum ya kan bersama Iksan mengenai dunia sales. Komen aja mau dibahas tentang apa, insya Allah kita bahas bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.